Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Listiani, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai pembelajaran diferensiasi. Menurut Tom Milson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Pembelajaran berdiferensiasi studi kasus Padudidam di SMP. Nah, pembelajarannya Padudidam itu seorang guru SMP ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan iklan. Kemudian, skenario pembelajarannya yang pertama itu adalah diskusi seluruh kelas, kerja kelompok dan individu, kemudian kerja kelompok kecil, kerja kelompok besar, pemberian tugas individu, pembelajaran tugas berjenjang, dan memfasilitasi murid. Ada pertanyaan yang terdiri dari 4 pertanyaan, yaitu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, dan bagaimana cara guru tersebut menemukan kebutuhan belajar muridnya, kemudian apa strategi yang dilakukan. Nah, ini adalah yang pertama, yaitu kebutuhan belajar murid. Dilihat dari kesiapan siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Nah, untuk profil belajar siswa itu memfasilitasi murid untuk memilih lokasi belajar yang mendukung sesuai dengan gaya belajar murid tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, melakukan identifikasi, kemudian memfasilitasi dengan menyiapkan berbagai sumber belajar, menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berinovatif, dan yang selanjutnya strategi yang dilaksanakan yaitu melalui diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Di mana diferensiasi ini ada kegiatan menuliskan 3-5 iklan, kemudian menyediakan berbagai macam iklan dan media yang lain. Kemudian ada 3 penilaian yang terjadi, yaitu assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning yang dilakukan oleh Padudidam di kelasnya tersebut. Nah, selanjutnya dalam kegiatan ini, assessment for learning itu melakukan kegiatan individu, kelompok, maupun diskusi secara berkelanjutan. Selanjutnya, kesimpulan yang pertama itu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Padudidam telah memenuhi unsur pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan keempat elemen pembelajaran, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Kemudian poin pentingnya dalam pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan situasi yang dialami Padudidam, maka dapat diperoleh hal penting, yaitu perlu memperhatikan lingkungan belajar murid, penerapan kurikulum yang berkualitas, pelaksanaan asesmen berkelanjutan, pengajaran, dan juga kebutuhan siswa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.